Assalamualaikum sahabat, jumpa kembali di channel Sahabatmu TV. Hari ini kita akan membahas tentang angka perceraian yang meningkat setelah adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Ternyata kita sudah tahu ya bahwa sekarang ini kita itu dilanda dengan wabah COVID-19 atau virus corona. Nah, virus corona ini menyerang tidak hanya di Indonesia, tapi juga mewabah hampir di seluruh dunia. Bahkan banyak negara-negara yang angka kematiannya luar biasa ya, fantastis, seperti di Amerika, Italia, dan lain-lain. Dari COVID-19 ini timbullah beberapa akibat yang berdampak untuk negara-negara yang terkena virus corona ini. Salah satunya adalah mulai melemahnya kondisi perekonomian negara. Di sisi lain, ketahanan rumah tangga dalam sebuah negara itu diuji juga ketika adanya wabah COVID-19. Beberapa data yang Sisil punya, beberapa data yang Sisil sempat cari, ketika wabah ini melanda di Indonesia, dari awal tahun ini ketika ada muncul kasus di Depok itu, ternyata tidak sedikit adanya peningkatan jumlah kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang tercatat. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak cukup fantastis. Hampir setiap kota besar itu ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya adalah di Yogyakarta. Ketika Februari 2020 terdapat 8 kasus. Sedangkan setelah Maret menuju ke April 2020 meningkat menjadi 10 kasus. Berarti memang ada peningkatan kasus KDRT yang hingga akhirnya menimbulkan perceraian. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ujung-ujungnya KDRT? Kita ngebahas dari sisi rumah tangganya. Jadi sebenarnya di sini adalah peran istri itu penting. Seorang istri yang dibutuhkan suaminya saat wabah maupun tidak. Yang pertama adalah istri yang qanaah, istri yang menerima, istri yang selalu merasa cukup atas pemberian suami. Seperti contohnya begini, saat wabah COVID-19 ini melumpuhkan sektor ekonomi negara. Nah, akhirnya banyak juga pegawai yang dirumahkan. Tak sedikit juga yang bahkan di PHK. Jikalau istrinya tidak qanaah dengan pemberian suami, maka hal yang timbul pertama kali adalah cekcok. Cekcok karena apa? Gini, suami datang pulang kerja, ternyata dia di PHK, otomatis kan pendapatan berkurang. Nah, kalau istrinya itu nggak qanaah, pasti dia banyak tuntutan nih, banyak tuntutan. Ya di dapur ini butuh ini. Terus bukannya malah makin membuat suami itu lebih ringan mikirnya, tapi malah bikin suami itu makin berat. Karena apa? Ya tuntutan-tuntutannya tadi, yang istrinya itu nggak merasa cukup dengan apa yang suami berikan kepada dia. Terus apakah suami itu nggak mau dikasih tuntutan? Kita kan ngasih tuntutan karena kita tuh memang butuh, seperti kayak kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan ini itu, banyak gitu loh kebutuhannya. Jadi kita menuntut suami untuk mendapatkan harta agar kebutuhan ini terpenuhi semua gitu. Nggak salah sebenarnya, cuma harus ingat, kita tuh harus melihat kondisi juga. Jangan serta-merta ketika kita itu boleh menuntut kepada suami, boleh meminta sesuatu kepada suami, lantas kita tuh nggak ngelihat kondisi, nggak ngelihat situasi, ujuk-ujuk langsung nuntut. Ya siapa juga yang nggak begah. Gue juga sebagai cewek bakal begah kalau punya temen kayak gitu, sukanya nuntut-nuntut tapi nggak ngeliat kondisi gitu kan. Dari situlah akhirnya timbul percekcokan, terus akhirnya timbullah KDRT. Terus yang kedua adalah setelah tadi ya tidak qanaah, tidak merasa cukup, terus akhirnya banyak tuntutan dari seorang istri. Yang kedua adalah karena tidak adanya seni komunikasi dalam keluarga. Jadi kenapa kita harus mempunyai seni komunikasi dengan suami kita? Karena apa? Yang paling tahu suami kita kayak gimana tuh ya kita sendiri. Kita sebagai istri tuh ya harus tahu gimana, kapan waktu yang tepat untuk ngomong sama suami, saat bagaimanakah suami itu bisa diajak ngobrol, dan juga intonasi atau nada bicara yang seperti apakah yang disukai oleh suami. Jadi nggak asal ujuk-ujuk ngomong, nggak asal ujuk-ujuk jeder, mas aku tuh mau ini. Nggak gitu. Ngomong sama suami itu yang alus,
bagus, yang menundukkan ego. Karena apa? Suami entah gimana pun bentukannya ya, namanya suami laki-laki itu egonya tinggi dan mereka merasa bahwa aku tuh pemimpin gitu. Jadi ya kalau ya selayaknya kita ngomong sama pemimpin lah. Selayaknya kita ngomong sama raja lah. Suami kita kan raja di hati kita, ya nggak? Walaupun ada yang lebih lagi, nomor satu adalah Allah ya, Allah dan Rasulullah. Ya sebagaimana kita ngomong gitu loh, sebagaimana kita ngomong sama pemimpin, sama raja, kan kita pasti ada unggah-ungguhnya, ada apa ya? Ya walaupun nggak pakai krama nggak apa-apa, tapi seenggaknya kan intonasinya yang lebih rendah, nggak membentak-bentak. Terus juga ya banyak lah seni komunikasi dengan suami. Seni komunikasi dengan suami nanti bisa kita bahas ke video yang lainnya ya. Tidak adanya seni komunikasi dengan suami akhirnya dari yang intensitas kita ketemunya itu jarang ya. Karena biasanya setiap hari kita itu ketemu sama suami paling berapa jam sih? Kan 8 jam udah ditinggal suami kerja. Apalagi kalau kitanya juga kerja, berarti 8 jam itu kita tuh tidak berinteraksi dengan suami kita. Terus ujuk-ujuk ketika wabah ini terjadi, kita dirumahkan juga WFH, terus suami kita juga WFH. Akhirnya kita ketemuan seharian di rumah. Kalau tidak punya seni komunikasi dengan suami dengan baik, maka yang timbul bukannya bonding yang makin kuat antara suami dan istri, tapi malah adu ego, adu argumen, adu kekuatan. Karena apa? Ya bayangin aja dua orang yang gak pernah interaksi, gak pernah intim interaksi, terus akhirnya dituntut untuk intim interaksi, pasti pertama canggung, walaupun suami sendiri. Yang kedua, karena kita gak pernah ya ngomong dengan seni komunikasi kita dengan suami ya, akhirnya yang timbul adalah kita ngomong apa yang ada di pikiran kita tanpa melihat situasi kondisi suami kita tuh lagi siap gak sih diajak ngomong kayak gitu. Oke, terus yang ketiga adalah mungkin kita belum selesai dengan diri kita. Mungkin suami kita juga belum selesai dengan dirinya. Jadi kenapa timbul KDRT? Salah satunya itu ada hal yang belum kita selesaikan. Ada hal yang masih menjadi luka di dalam diri kita, ada hal yang belum selesai dari dalam diri kita. Contohnya adalah inner child. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, tolong sebelum kalian menikah, tolong penuhi 3 kriteria tadi, 3 istri yang menenteramkan hati tadi. Pertama adalah qanaah. Jadi mulai sekarang coba deh teman-teman, berapapun penghasilan teman-teman, berapapun yang dikasih oleh orang tua teman-teman, syukuri aja deh, cukupkan. Menurut Sisil, yang mahal itu bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Kita bisa kok milih gaya hidup sesuai dengan kocek kita. Jadi bisa latihan nih sama penghasilan yang teman-teman dapatkan sekarang ini. Entah itu dari orang tua, entah itu tabungannya teman-teman, entah itu dari pekerjaan teman-teman mungkin. Nah itu, coba dicukupkan. Coba kita melatih diri kita untuk qanaah. Yang kedua adalah pelajari ilmu tentang komunikasi suami istri. Karena apa? Itu penting banget ketika kita nanti berkomunikasi dengan suami. Kalau itu nggak ada seninya, itu tuh bakal nanti langsung tabrak aja, hajar aja, ego kita naik, ego suami naik, dar. Jadi nggak ada solusi, oke? Sedangkan kita kan berumah tangga karena apa? Seni menurunkan ego, ya. Terus yang ketiga adalah coba deh kita bersih inner child kita dulu. Karena apa? Jangan sampai ketika kita mau berumah tangga, kita tuh masih bawa beban. Kayak bawa tas ransel yang berat banget. Terus akhirnya semua isi tas ransel itu keluar ketika kita menikah. Karena apa? Biasanya nih ya, biasanya stresor yang muncul, stimulus yang muncul itu ketika kita menikah itu mirip-mirip lah sama yang pernah kita alami dulu. Makanya kenapa beban yang ada di dalam tas ransel kita ini ya, yang udah kayak yang keluarkan aku. Nah, itu akan keluar nanti ketika kita udah menikah dan bisa lebih parah lagi. Makanya harus kita bersihin dulu sebelum kita menikah. Oke, kayaknya 3 tips itu cukup deh buat persiapan kita sebelum menikah ya. Tadi apa? Pertama adalah bersifat qanaah ya, karena istri itu sebagai penenteram hati suami. Yang kedua adalah kita harus pelajari ilmu komunikasi dengan suami, ilmu komunikasi suami istri. Yang ketiga adalah bebersih inner child. Apa yang ada di tas ransel kita itu akan mempengaruhi diri kita nantinya ketika berhubungan dengan suami kita. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like,
Jangan lupa di subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru kami di channel YouTube kami. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua media yang teman-teman punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.